Yo what's balik lagi sama gue Hanif Hamzah di mana. Dan di kesempatan kali ini gue bakal buat segmen konser. Dan di konser kali ini kita bakal ngebahas dari pulau, wanita, hutan sampai ke kapal. Berikut 5 kisah misterius yang belum bisa terpecahkan. Setelah pesan-pesan berikut ini. Pertama, pulau tak bisa kembali. Ya, yang pertama ini adalah pulau yang tak bisa kembali. Di Kenya lebih tepatnya berdekatan dengan Danau Rudolph. Terdapat sebuah pulau bernama Enviternet yang menurut bahasa aborigin berarti tak bisa kembali. Pulau yang dengan luas beberapa kilometer saja ini tidak ditinggali karena dianggap oleh penduduk setempat sebagai pulau terkutuk. Selain itu, banyak sekali peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi di sana, seperti hilangnya orang-orang yang berkunjung ke sana secara misterius. Dan salah satu korban yang dikenal adalah seorang penjelajah dari Inggris bernama Vivian Foss yang memimpin penjelajah di pulau tersebut pada tahun 1935. Dia ditemani oleh dua koleknya, yakni Martin Skeveris dan Bill Dyson yang pergi lebih dahulu. Ketiganya berjanji untuk bertemu di sebuah titik kumpul dalam 5 hari. Namun kedua kolega Vivin tidak pernah muncul. Hingga sekarang kedua orang tersebut tidak pernah ditemukan, meskipun sudah dilakukan pencarian menggunakan sebuah helikopter. Kedua, reinkarnasi Santi Devi. Misteri yang belum terpecahkan selanjutnya adalah kasus reinkarnasi Santi Devi. Ya, pada tahun 1930, Santi Devi masih berusia 4 tahun. Dia memberitahu orang tuanya kalau ia pernah tinggal di sebuah daerah bernama Mutra. Selain itu, ia juga mengaku bahwa kehidupan sebelumnya adalah seorang ibu bernama Latji dengan 3 orang anak. Setelah diselidiki oleh orang tua si Santi Devi itu, ternyata memang benar adanya keberadaan desa bernama Mutra dan wanita bernama Lutki baru saja meninggal. Saat Santi dibawa ke desa tersebut, cara bicaranya pun berubah mengikuti dialek yang digunakan di sana. Hal yang paling mencegangkan adalah bagaimana ia mengenali suami serta anak-anaknya di kehidupan sebelumnya. Hingga sekarang, rahasia dunia ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Ketiga, hutan Purwo, Jawa Timur. Ya, yang ketiga ini adalah misteri hutan Purwo atau yang lebih kita kenal dengan nama Alas Purwo. Hutan ini adalah hutan yang terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Konon katanya, orang dulu yang berani masuk ke hutan ini bakal menghilang tanpa jejak dan gak bisa kembali. Kalaupun mereka bisa kembali, mereka bakal tertimpa kemalangan atau kecelakaan. Hutan ini juga terbagi ke dalam beberapa bagian kecil. Dan beberapa bagian tersebut yang memang sering dijadikan tempat bertapa dan mencari ilmu hitam. Bahkan dulu katanya Presiden Soekarno pernah datang ke salah satu gua, yaitu Gua Istana, untuk berkomunikasi dengan penguasa pantai selatan loh. Sampai sekarang pada tanggal 1 Suro atau Tahun Baru Jawa, banyak orang yang berbondong-bondong ke sana untuk bertapa dan mencari wangsit. Keempat, kasus hilangnya James Watson. Ya, yang keempat ini adalah kasus hilangnya James Watson pada saat balapan. Jadi, pada 3 September 1873, seorang pria bernama James Watson menerima tantangan untuk melakukan balapan dalam waktu singkat dari kota Leamington ke kota Coventry. Sebelumnya, ia sempat membuat tentang kecepatan kakinya dan kemudian diminta untuk membuktikannya. Jadi, dengan semangat yang menggebu-gebu, dia mulai meladeni tantangan itu. Dua temannya, Emerson Burns dan Barham Weiss, mengikuti di belakang dengan menaiki kuda. Selama balapan, Watson tidak pernah menghilang dari pandangan mereka dan sering sekali berbalik sambil berlari untuk mengobrol dengan dua temannya tersebut.
Namun saat sudah di setengah perjalanan, tiba-tiba Worsen tampak tersandung dan jatuh ke depan. Terkejut, ia pun berteriak dengan keras. Dilansir dari laman Mysterious Universe, Wise berkata kalau itu adalah suara paling mengerikan yang pernah mereka dengar. Namun, hal yang janggal di sini adalah ketika Worsen jatuh dan berteriak, alih-alih jatuh ke tanah seperti orang biasa, ia justru jatuh dan menghilang sebelumnya menyentuh tanah. Wise yang membawa kamera mengambil foto dan membuktikan di sana. Di tanah tempat jatuh ada jejak kaki Worsen. Pencarian pun dilakukan sampai penduduk setempat ikut menjelajahi daerah tersebut untuk menemukan tubuh Worsen. Anehnya, anjing-anjing pelacak yang digunakan dalam pencarian itu enggan mendekati tempat Worsen yang hilang. Sejak itu, dia tidak pernah terlihat dan terdengar lagi. Wow, creepy guys. Kelima, kapal SS Orang Medan. Ya, yang terakhir ini adalah sebuah kisah misterius dari kapal SS Orang Medan. Jadi, pada bulan Februari 1948, sebuah panggilan darurat diterima oleh kapal di perairan dekat Indonesia. Diketahui kalau panggilan itu berasal dari kapal barang Belanda SS Orang Medan. Pesan mengerikan tersebut adalah semua petugas termasuk kapten sudah tewas dan tergeletak di ruang kendali. Mungkin seluruh kru juga sudah mati. Pesan ini diikuti oleh kode Morse yang tidak dapat dipahami. Lalu diakhiri dengan satu pesan terakhir yang mengerikan. Aku sudah mati. Ketika kapal penyelamat pertama tiba di tempat kejadian, beberapa jam kemudian mereka mencoba untuk memanggil orang Medan, tetapi tidak ada tanggapan. Sekelompok orang pun dikirim ke atas kapal untuk memeriksa keadaan di sana dan menemukan sebuah pemandangan yang menakutkan yang membuat insiden orang Medan menjadi salah satu kisah kapal hantu paling aneh dan paling menakutkan sepanjang masa, guys. Semua kru dan petugas orang Medan sudah mati. Bahkan anjing kapal sudah mati dan ditemukan sedang menggeram ke arah bisa dibilang kayak musuh, tapi nggak kelihatan. Ya, singkat cerita, saat mencari mayat di ruang pembakaran, kru penyelamat merasa kedinginan meskipun suhunya itu sudah mendekati 110 derajat Fahrenheit, guys. Sebuah keputusan pun dibuat untuk menarik kapal tersebut kembali ke pelabuhan. Namun sebelum mereka memulainya, asap mulai keluar dari lambung kapal. Awak penyelamat meninggalkan kapal dan hampir tidak punya waktu untuk memotong tali derek. Sebelum akhirnya orang Medan tenggelam. Sampai hari ini apa yang terjadi pada orang Medan dan krunya masih menjadi misteri. Nah, itu tadi adalah 5 kisah misterius yang sulit dijelaskan atau bahkan gak bisa dijelaskan. Ya, percaya atau enggaknya itu balik lagi sama kalian. Jadi kalau kalian percaya kalian bisa komen di bawah, atau kalian gak percaya kalian juga bisa komen di bawah. Dan kalau kalian punya misteri-misteri yang enak untuk kita bahas, kalian bisa juga komen di bawah, kasih tahu gue, oke? Ya, mungkin gue sudahi dulu segmen kali ini. Dan kalau kalian suka dengan video-video kayak gini, kalian bisa klik tombol like-nya dan juga nyalain lonceng notifikasi ya. Nah, cara nyalain lonceng notifikasinya, kalian klik dulu tombol subscribe atau berlangganan, baru kalian nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan update-updatean terbaru dari video gua. Dan itu semua gratis, gak ada ruginya buat kalian, dan itu benar-benar ngebantu gua. Dan gue juga punya satu announcement buat kalian. 1000 subscriber gue ada giveaway. Jadi lebih cepat kita dapat 1000 subscriber, lebih cepat juga kalian dapat giveaway dari gue. Nah, gue ada saran buat kalian nih. Kalau kalian udah klik tombol subscribe, kalian share video ini ke seluruh teman-teman kalian melewati seluruh sosial media yang kalian punya. Oke? Kalau udah, mungkin gue akhiri dulu biar gak kelamaan juga ya. I'm Hanif Hamizah Perdana. See you next time in the next concert or other video. Signing out. Misteri akan selalu ada selama kita masih hidup. Wow, keren juga ya. Signing out. Ciao.